Halo pemirsa, selamat pagi, siang, sore, dan malam kapanpun Anda mengakses channel video ini. Saya Divi dari channel Sukses Autopilot, seorang intuitive advisor, analis energi dan vibrasi. Membahas seputar Law of Attraction Indonesia melalui pendekatan metafisika dan hukum spiritual alam semesta. Dan untuk video Law of Attraction Indonesia ini, terbagi menjadi beberapa bagian yang pemirsa bisa ikuti untuk mendapatkan gambaran atau materi yang utuh dan lengkap. Untuk itu, link-link video yang terkait sudah saya pasang di deskripsi di bawah ini. Baiklah, simak terus video sampai habis, silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap minggunya. Pemirsa, kali ini kita akan membahas tanda uang menghampirimu saat Anda mengalami ini. Jika bergetar pada frekuensi yang selaras dengan kelimpahan, kemungkinan besar kita akan mengalami semacam tanda-tanda. Tetapi penting untuk diingat bahwa kita tidak dapat memaksakan tanda-tanda ini dan tidak boleh mencarinya. Tanda-tanda yang otentik dari semesta akan muncul secara acak, tetapi Anda akan memiliki perasaan yang kuat bahwa itu terutama ditujukan kepada Anda. Sepertinya Anda dapat merasakan diri Anda dibimbing menuju suatu tujuan. Jika Anda tidak menarik uang ke dalam hidup dan kemudian tidak memperhatikan sinyal bahwa uang sedang dalam perjalanan, mungkin perlu melihat bagaimana perasaan Anda tentang uang selama ini, dan getaran apa yang Anda pancarkan ke semesta. Jika tidak merasa positif dan bersemangat dengan uang, dan sebaliknya, memiliki beberapa emosi negatif terhadapnya, maka akan terasa lebih sulit untuk menarik lebih banyak uang ke arah kita. Untuk mengatasi ini, perlu meluangkan waktu untuk benar-benar melihat bagaimana perasaan tentang uang dan apakah ada yang menghalangi. Dengan memahami hambatan ini, kita mulai mengatasinya. Kita dapat meningkatkan energi vibrasi ke tingkat yang lebih tinggi, merasa penuh dengan kepositifan. Saat Anda berpikir tentang uang, saat itulah uang akan mulai berdatangan. Setiap pribadi sebenarnya mengenali tanda melalui tubuh maupun batinnya masing-masing. Mengenai katakanlah akan mengalami sesuatu yang positif atau sebaliknya. Bukan meramal, karena jarak antara sensasi yang dialami dengan kejadian itu tidak terlalu jauh. Biasanya dalam hitungan hari atau lebih cepat. Sama seperti firasat, sehingga kemudian Anda memutuskan mengambil jalur lain untuk berkendara yang kemudian terbukti menghindarkan Anda dari suatu kemacetan parah akibat adanya kecelakaan di jalur yang biasa Anda lalui. Walaupun kita berhasil mengenali sensasi tertentu di tubuh atau suasana batin tertentu yang dikenali, yang kemudian coba dikait-kaitkan dengan peristiwa tertentu, sayangnya sampai hari ini tidak ada yang namanya panduan waktu bila mana hal tersebut akan terjadi. Tidak ada yang tahu dari arah mana keberuntungan itu akan menghampiri. Orang-orang hanya kemudian menghubung-hubungkan tanda yang dialami dengan peristiwa tertentu setelah itu terjadi. Orang-orang kemudian mencatat tanda-tandanya yang bersifat umum, walaupun ini tidak harus berlaku untuk semua orang. Mimpi tentang uang. Apa yang terjadi di dunia mimpi, kita berada di alam yang berbeda dengan realitas kehidupan sehari-hari. Ini seperti alam semesta yang berbeda, yang dirancang dan dibentuk oleh emosi dan pikiran yang kita alami sepanjang hari. Agar sesuatu ada di dunia, itu berasal dari pikiran seseorang sebagai konsep atau ide. Itu harus datang dari pikiran untuk diubah menjadi kenyataan. Hal yang penting perlu diperhatikan adalah bahwa ada bagian diri yang lebih tinggi atau bagian diri spiritual yang bisa mengkomunikasikan pesan selama keadaan mimpi. Jadi jika Anda memiliki mimpi tentang kekayaan dan itu mimpi yang berulang, ini adalah tanda yang positif dari bagian diri spiritual seperti meyakinkan Anda bahwa uang sedang dalam perjalanan. Dalam hal memahami dan menguraikan pesan dalam mimpi, ada baiknya memiliki jurnal yang mencatat mimpi segera setelah Anda bangun. Sangat mudah untuk melupakan mimpi kita, jadi Anda bahkan mungkin ingin mencatatnya di malam hari jika tiba-tiba terbangun. Karena Anda mungkin telah melupakannya di pagi hari jika Anda kembali tertidur. Apa yang telah terjadi, tuliskan sebanyak mungkin detail yang dapat Anda ingat. Meskipun dalam bagian-bagian kecil yang tampaknya tidak masuk akal. Di manakah uangnya? Apakah Anda menemukannya? Apakah uang itu di tangan Anda? Apakah Anda memenangkan undian uang dalam mimpi Anda? Dan sebagainya. Anda dapat melakukan penelitian tentang arti mimpi. Anda bisa mencari di kamus mimpi atau mencari informasi secara online. Anda dapat menyelidiki apa arti dari mimpi dan Anda mungkin memperhatikan pola dari waktu ke waktu jika Anda terus menuliskan setiap mimpi yang dialami. Termasuk pesan apa yang coba disampaikan oleh bagian diri spiritual kepada Anda. Emosi positif tentang uang.
Tutup mata dan bayangkan Anda memegang tumpukan uang di kedua tangan. Itu adalah uang kertas baru, dikemas terikat rapi bertuliskan sekian juta rupiah. Anda bisa merasakan berat uang kertas itu, bahkan tercium aroma uang kertas barunya. Secara alami mungkin senyum berkembang di wajah karena tahu memiliki tumpukan uang di kedua tangan. Bagaimana perasaan Anda ketika membayangkan memiliki begitu banyak uang? Apakah Anda merasa penuh kegembiraan, kebahagiaan, atau serasa melayang? Jika Anda mengalami emosi positif saat memvisualisasikan diri berkelimpahan secara finansial, maka Anda memiliki hubungan yang sehat dengan kekayaan. Semakin kuat Anda menghadirkan perasaan ini, maka semakin tinggi frekuensi getaran Anda akan terangkat. Dan itu akan membawa Anda selaras dengan kelimpahan finansial. Bagaimana perasaan Anda tentang uang? Itu penting. Tapi jika Anda umumnya merasa stres dan negatif tentang uang karena Anda merasa tidak memiliki cukup uang, merasa selalu kurang uang, merasa hutang begitu menumpuk, maka ini dapat mencegah Anda mewujudkannya. Semakin Anda dapat meningkatkan getaran dan mengalami emosi positif tentang uang, maka akan semakin baik. Jika Anda merasa senang dan bersemangat saat memikirkan uang, ini bagus, karena itu berarti Anda bergetar pada frekuensi yang tepat untuk menarik kekayaan. Peluang muncul dengan sendirinya. Ketika frekuensi getaran Anda selaras dengan kelimpahan, Anda akan segera mengamati bahwa semakin banyak kemungkinan yang mulai terwujud dalam realitas Anda. Seringkali peluang-peluang ini disodorkan kepada Anda oleh semesta sebagai salah satu cara untuk mengarahkan Anda ke tujuan. Tantangannya adalah mengenali mereka dan memiliki keberanian untuk mengikuti jalan untuk melihat kemana arahnya. Jika Anda melihat peluang bermunculan di mana-mana, contohnya tawaran pekerjaan baru dengan perusahaan yang berbeda, mendapat promosi di tempat kerja Anda saat ini, kesempatan untuk bepergian, berkenalan dengan orang baru yang bisa menjadi teman, dan lain-lain, menemukan uang di tempat acak. Pernahkah memperhatikan bahwa Anda menemukan uang secara acak di tempat yang tidak terduga? Misal, membuka tas atau mengenakan mantel yang sudah beberapa bulan tidak dipakai, dan Anda menemukan uang tunai di dalam. Atau Anda melihat uang tergeletak di jalan. Menurut hukum tarik-menarik bahwa energi yang sejenis akan saling tarik-menarik. Artinya jika Anda menemukan uang, itu melambangkan bahwa akan lebih banyak uang sedang dalam perjalanan. Setiap kali Anda menemukan uang, meskipun jumlahnya kecil, bersyukurlah dan merasa positif akan hal itu. Ini memberikan sinyal yang jelas kepada semesta bahwa Anda merespon tanda yang dikirimkannya kepada Anda. Semesta kemudian akan mengetahui bahwa Anda memperhatikan dan layak diajak berkomunikasi, sehingga uang akan mulai mengalir ke arah Anda lebih sering dan dalam jumlah yang lebih besar. Merupakan ide bagus untuk mencatat uang apapun yang Anda temukan. Tulislah di mana itu dan berapa banyak yang Anda temukan. Ini akan menjaga fokus dan keselarasan Anda pada kekayaan, dan Anda dapat secara fisik melihat jumlah yang datang kepada Anda dari semesta. Baiklah pemirsa, itu bagian ke-265 dari video Law of Attraction Indonesia. Sampai di sini dulu ya, sampai bertemu di bagian berikutnya. Silakan subscribe buat yang belum, dan jangan lupa nyalakan loncengnya, agar mendapatkan informasi-informasi yang terbaru dari channel ini setiap. Sampai jumpa.